Nah, lewat kenalan keluarga, ibunya disarankan untuk mengenalkan Bruce ke seorang guru bela diri Wing Chun. Siapa coba? Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Widi di kelas pertama. Gimana kabarnya, cuy? Mudah-mudahan kalian semua happy, terus lagi bugar. Ya, pokoknya semuanya yang baik-baik lah. Dan yang terpenting dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kemarin episode 38 Freddie Mercury? Kalau ada yang mau kasih inputan, mau koreksi gitu atau mungkin ada dari penyampaian gue yang salah-salah, yang keliru, boleh ya. Langsung aja pokoknya drop di kolom komentar. Gara-gara bahas itu guys, gue nih udah beberapa hari ini, seminggu terakhir lah ya, gue dengerinnya Queen dulu loh. Langsung, ya emang gue ngedengerin mereka ya udah lama juga, cuman maksudnya tuh gara-gara gue ngulik ini episode 38, gue jadi dengerin lagi. Tadinya tuh gue udah lama gak buka-buka, gak nyetel-nyetel lagunya mereka gitu lah. Sampai anak pertama gue tuh hafal, gue dengerin Radio Gaga kan sampai berapa kali dalam sehari, Don't Stop Me Now dan yang lain-lain gitu, Killer Queen, dia sampai ngikutin nyanyi gitu. Oke, episode 39. Ini buat kalian yang ngikutin kelas pertama since day one dari episode pertama. Gue yakin kalian inget pasti bahwa gue tuh ngebahas di awal-awal di episode 1. Gue ngebahas salah seorang guru master bela diri terkemuka, orang hebat di masa lalu. Dia juga punya perguruan bela diri yang udah gede sekarang, udah besar maksudnya. Dan kisahnya beliau ini juga udah difilmkan guys. Kalian tau gak? Ip Man, yes. Nah di episode ini gue mau nyeritain ke kalian salah satu muridnya Ip Man yang terkenal paling hebat, famous juga, paling terkenal. Bahkan dia turun ke dunia film juga. Terus dikatakan beliau ini juga salah satu murid kesayangannya Ip Man, disegani, dihormati di dunia bela diri, terutama kungfu sama Wing Chun ya. Tahu dong siapa? Yes, Bruce Lee. Kita masuk kelas pertama. Kita mulai ini dari San Francisco, Amerika Serikat. Di tanggal 27 November 1940, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak di masa depan bakal jadi legenda bela diri dunia cuy. Dia diberi nama Lee Jun Fan. Ayahnya yang bernama Lee Hoi Chen adalah seorang aktor opera kanton. Tunggu, ini ada benang merahnya juga nih dari episode pertama tentang Ip Man. Ini kalian boleh nanti nonton setelah ini ya. Jadi dulu gue sempat nyetain bahwa di era 1900-an lah ya, sampai dengan 1950-an atau 60-an, sorry gue lupa. Di Tiongkok tuh memang lagi gandrung banget opera kanton guys. Nah salah satu kota penghasil gitu ya, atau penyedia jasa opera kanton, salah satunya adalah Foshan. Foshan ini tempat kelahirannya Ip Man ya. Nah ayahnya Bruce Lee ini juga ternyata seorang aktor opera kanton yang cukup terkenal saat itu. Sementara ibunya yang bernama Grace Ho adalah seorang wanita yang ketat gitu guys, disiplin, strict lah ya orangnya. Walaupun bukan berasal dari keluarga yang berada, keluarga kaya, ya sederhana gitu ya. Tapi kehidupan mereka ini bisa dibilang penuh warna gitu guys. Dari panggung ke panggung, panggung teater gitu ya. Sampai ke syuting film cilik. Dulu Bruce Lee memang sudah main film dari kecil gitu ya. Dan juga kehidupan kota Hong Kong yang dikatakan cukup keras guys, tempat dia dibesarkan. Long story short, waktu Perang Dunia Kedua selesai di tahun 1945, saat itu perekonomian Hong Kong belum sepenuhnya pulih guys. Tapi kehidupan keluarga Lee ini udah cukup normal gitu ya, udah lumayan bisa jalan lah gitu. Saat Bruce berusia 6 tahun atau tepatnya di tahun 1946, setahun kemudian, Bruce diajak bokapnya untuk main film nih, jadi talent di salah satu film bokapnya. Walaupun memang bukan peran besar, tapi dikatakan ini cukup untuk bikin Bruce terbiasa sama kamera dan set guys, atau lokasi syuting nih. Bruce tuh tumbuh jadi anak yang energinya gak habis-habis cuy. Ini kombinasi antara kenakalan, rasa penasaran, sama dia tuh cepet banget belajar hal-hal baru. Bahkan sekolahnya di La Salle College ini punya banyak banget cerita gitu ya. Bruce tuh sering kedapatan lagi ribut-ribut kecil sama ya kelompok-kelompok lain di sekolahnya, karena memang wataknya dia ini yang keras kepala gitu ya. Dan Hong Kong memang di era 50-an tuh lagi gandrung banget sama budaya street boys guys. Ya ini geng-gengan gitulah ya antar remaja. Dan Bruce Lee tuh salah satu anak yang lumayan cukup
kebawa arus pada saat itu. Masuk di usia 12 atau 13 tahun, sekitar tahun 1952 atau 53 gitu ya. Bruce jadi makin sering kena masalah serius guys. Dia menang kompetisi Cha-Cha Dance. Tahu Cha-Cha nggak? Jadi kayak salsa gitu. Yes, Bruce Lee itu jago ngedance guys. Dia juga sering tampil atau muncul di film-film gitu ya. Tapi di sisi lain, Bruce juga jadi makin sering beribut gitu, baku hantam sama orang di sekolahnya gitu ya, sama temen-temennya. Guru-gurunya kewalahan, bokapnya takut dia tumbuh jadi preman, jadi berandalan gitu ya. Dan ibunya juga ngerasa bahwa Bruce ini butuh sesuatu untuk nge-hold atau nahan energi dan sisi temperamentalnya dia nih. Nah dari sinilah muncul ide untuk mengenalkan Bruce ke dunia bela diri cuy. Bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi untuk menahan perilakunya dia gitu, untuk membentuk perilaku dan juga meningkatkan kedisiplinan gitu ya. Dan keputusan ini jadi titik paling menentukan dan paling penting di dalam hidupnya Bruce Lee. Wait, tadi kan lo bilang ini berawal dari San Francisco, Amerika. Kenapa kok sekarang jadi Hong Kong? Oke, if you're wondering guys, sebetulnya Bruce Lee itu cuma numpang lahir aja di SF di Amerika. Dia nggak ada darah atau keturunan Amerika sama sekali sebetulnya. Di saat itu, bokapnya tuh lagi tur keliling Amerika untuk memperkenalkan opera Canton sekaligus budaya Tiongkok gitu ya. Tadi kan gue bilang di awal bokapnya Bruce Lee itu aktor ya kan, aktor opera Canton. Nah di saat yang bersamaan, ibunya Bruce, Grace Ho ini lagi hamil gede cuy, hamil Bruce. Diajak sama bokapnya ke link tour ini dan kebetulan pada saat berada di SF kontraksi sehingga lahirlah Bruce Lee gitu ya. Bruce di sana cuma 3 bulan sebelum akhirnya dibawa balik. Ya pulang lah, ini cuma tour kan, jadi memang pure cuma kegiatan pekerjaan aja atau dinas aja bokapnya gitu. Lah kok Bruce Lee Wit? Nama dia tadi Lee Jun Fan. Nama Bruce ini dari mana? Oke, Bruce adalah nama yang diberikan oleh perawat atau bidan atau dokter yang ngebantuin ibunya lahiran. Awalnya bokapnya Lee Hoi Chen ini nggak setuju sama nama Bruce karena dianggap terlalu kebarat-baratan gitu ya. Gue pun nggak menemukan artikel kenapa kok pada akhirnya Bruce Lee menggunakan nama Bruce gitu ya. Tapi dari riset-riset juga yang gue temukan ini memang nggak legit ya guys. Boleh kalian nanti koreksi kalau menemukan ada yang lebih tepat. Tapi dari yang gue tahu, nyokapnya tuh ceritain ini ke Bruce Lee sampai akhirnya ya udah Bruce Lee mengadaptasi nama itu sampai akhirnya jadilah Bruce Lee gitu ya. Udah panggil aja gue Bruce Lee gitu. Oke. Di tahun 1953 ini juga Bruce sudah mulai makin parah guys kenakalannya. Udah makin sering dia terlibat baku hantam gitu ya sama geng-geng lain. Ada nih satu insiden besar yang mana melibatkan Bruce dan anggota geng lain yang lebih tua. Bahkan dikatakan saat itu polisi tuh sampai turun tangan guys untuk misahin gitu ya, untuk melerai keributan-keributan mereka ini. Ibunya Bruce, Grace yang tahu ini menganggap kayaknya ini udah lampu merah gitu ya, udah parah banget, udah bahaya banget. Nah lewat kenalan keluarga, ibunya disarankan untuk mengenalkan Bruce ke seorang guru bela diri Wing Chun yang dikenal terbiasa menangani anak-anak nakal, bisa ngerem lah anak-anak yang bermasalah gitu ya. Siapa coba? Yip Man, seorang guru bela diri Wing Chun yang kenal banget ya, kalem, berwibawa, tenang banget orangnya. Ini guys kelebihannya dia gitu ya. Reputasinya terkenal besar banget di Hong Kong. Ya kalau kalian nonton filmnya ya Yip Man, bagaimana dia membangun reputasinya sendiri terutama di Hong Kong di tengah perguruan seni bela diri yang waktu itu lagi gandrung-gandrungnya gitu kan ya. Nah, waktu Bruce pertama kali ngeliat Ip Man ngelatih anak-anak muridnya gitu ya. Waktu itu di Foshan Hall guys, masih di Foshan saat itu. Bruce merasa ada sesuatu yang beda nih sama perguruan ini, sama bela diri ini. Latihannya rapi, gerakannya halus, tapi tegas. Bruce dengan sifat keras kepalanya itu langsung tuh minta Ip Man untuk ngangkat dia jadi muridnya. Tapi jelas ya, Ip Man nggak mau guys. Langsung gitu aja nerima, oke lu jadi murid gua, diterima di perguruan ini. No, justru Bruce diminta untuk nunggu sambil dipantau nih, di monitoring. Kira-kira ini anak temperamennya gimana, sisi emosinya gimana, dievaluasi juga gitu kan. Kira-kira Bruce bakalan cocok atau enggak nih di lingkungan perguruan Wing Chun. Selain itu, ternyata ada satu faktor sentimen yang
membuat Bruce ditentang guys. Bruce adalah anak dengan peranakan Tiongkok Eropa dari ibunya. Sorry tadi gue ada salah info ya di awal. Sebetulnya Greso ibunya Bruce adalah peranakan Eurasia atau Eropa Asia nih. Memang dia darah Tiongkoknya kental, tapi ada sedikit campuran Eropanya guys. Dan hal ini tidak disukai sama murid senior di perguruan Wing Chun. Tapi ya Ip Man yang sedari awal memang dikenal terbuka dan bijak gitu ya. Justru ngelihat ada potensi besar nih di dirinya Bruce Lee. Bocah liar, nakal, tapi punya bakat terpendam. Setelah beberapa kali mengamati, ngobrol juga sama keluarganya Bruce, dan sambil musyawarah sama murid-muridnya yang lain, akhirnya Ip Man memutuskan untuk menerima Bruce masuk ke perguruan Wing Chun-nya. Oke, Bruce gue terima nih jadi anak murid gue gitu ya. Namun, karena masih adanya tekanan sedikit gitu ya guys, maksudnya tuh masih ada protes-protes kecil dari murid-murid senior, Bruce nggak ditempatkan langsung di bawah supervisinya Ip Man. Melainkan Ip Man menunjuk salah satu murid senior atau instruktur senior yang bernama Wong Shunleng untuk mensupervisi Bruce. Ya meskipun begitu Ip Man tetap ya dia nerima laporan dan juga memonitor perkembangannya Bruce dari kejauhan gitu guys, jadi nggak secara langsung. Dari hari pertama latihan, si murid senior ini, Wong Shunleng, melihat bahwa ada yang beda dari anak ini gitu ya. Gerakannya cepat, lincah, semangatnya juga berapi-api, dan rasa ingin tahunya tuh gede banget guys. Ya Bruce Lee diketahui memang tipikal orang yang vokal banget gitu ya, dia speak up banget lah. Walaupun awalnya masuk dalam kondisi yang bisa dibilang tidak diinginkan gitu ya guys. Tapi justru Bruce berhasil nih nunjukin bakatnya. Ya pada akhirnya membuat Ip Man makin mantap untuk ngasih perhatian lebih ke dia. Bruce sudah mulai latihan rutin waktu usianya di 13 atau 14 tahunan guys. Dari situ semangatnya memang udah kelihatan banget berapi-api gitu ya. Anak-anak lain tuh kadang butuh waktu lebih lama untuk bisa mengadaptasi atau menguasai satu teknik tertentu. Tapi Bruce Lee baru latihan sebentar aja tuh dia udah bisa mengulangi teknik ini berkali-kali sampai benar-benar halus. Jadi kayak dia tuh udah nguasain teknik ini dari lama gitu ya. Padahal kayak baru belajar beberapa hari doang. Wong Shunleng yang memang dikenal bisa baca karakter murid gitu ya, melihat Bruce ini bukan cuma cepat cuy, tapi dia juga berani menanyakan hal-hal yang anak lain tuh belum tentu berani untuk nanyain. Contohnya kayak, kenapa gerakannya kayak gitu? Bisa lebih cepat lagi atau enggak? Atau kayak misalnya, kalau lawan kita badannya lebih besar gimana gitu ya. Hal-hal kayak gitu guys. Tipikal-tipikal murid cerewet, bawel gitu ya. Tapi justru bikin gurunya tuh semangat untuk ngelatih. Semakin lama, Imad semakin notice guys. Terus udah mulai memperhatikan dari jarak dekat. Walaupun gak ngajar tiap hari, tapi dikatakan Ip Man tuh sering datang mendadak kayak sidak gitu, terus mengamati dari kejauhan, maksudnya tuh ngintip-ngintip gitu ya, sambil ngelihat mana anak muridnya yang serius latihan dan mana yang cuma ikut-ikutan doang nih, yang cuma ikut-ikutan tren gitu ya. Dan Bruce ini selalu yang paling dinotis sama dia, yang paling sering kelihatan, paling menonjol gitu ya. Ya anaknya kurus, kecil, tapi gerakannya lincah guys, berapi-api gitu ya. Sesekali Ip Man juga ngasih koreksi langsung nih ke Bruce, kayak harusnya tuh ya begini, terus mungkin tangannya kurang naik atau bagaimana gitu ya. Dan ini dikatakan cukup untuk bikin Bruce happy. Nah dari sana mulai terbangun kedekatan gitu guys ya, pelan-pelan ya. Bukan kedekatan emosional yang berlebihan, tapi ya hubungan antara guru dan murid yang tercipta atas dasar rasa hormat dan rasa ingin tahu. Di umur 15 tahun, atau tepatnya di tahun 1955, perkembangannya Bruce udah makin pesat guys. Wong Shunleng, instrukturnya, jadi lebih sering ngajak Bruce sparring khusus. Yang mana ini sesuatu yang nggak dilakukannya ke sembarangan murid. Jadi cuma ke murid-murid yang memang punya potensi besar aja gitu ya. Berkat perkembangan yang pesat ini, Ip Man jadi lebih sering turun tangan guys. Yang ngebenerin posisi kuda-kudanya, terus ngajarin teknik Chisao yang lebih dalam lagi. Teknik Chisao tuh yang tangan yang begini guys kalau kalian pernah lihat. Dan ngasih Bruce teknik yang memang nggak diajarkan ke semua murid. Walaupun dikatakan Bruce belum jadi murid resmi atau murid inti gitu ya. Tapi perlakuan spesial ini bikin murid-murid lain tuh jadi sadar bahwa Bruce
mulai jadi salah satu murid favoritnya Ip Man. Bukan karena manjain ya, no. Ip Man bukan tipikal yang suka manjain muridnya. Tapi ini karena bakat dan kerja kerasnya yang gak biasa. Di usia 16 tahun, Bruce sudah bukan anak baru cuy. Ya gerakannya makin smooth, makin tajam juga gitu ya. Terus dikatakan Bruce tuh sering menang sparring lawan murid-murid senior yang lebih tua dan badannya lebih besar dari dia nih. Ya gaya berantemnya masih sama ya kayak dulu, masih meledak-ledak gitu kan. Tapi teknik Wing Chun-nya tuh udah lebih rapi karena latihan Chisel yang dia ulang-ulang terus setiap hari cuy. Nah masalahnya makin jago Bruce, makin banyak juga dong yang gak seneng ya kan. Dulu murid-murid senior tuh sempat menentang dia untuk join karena dia berdarah campuran. Dan sekarang mereka makin panas lagi karena ternyata Bruce lebih dominan dari mereka gitu ya. Ya konflik kecil mulai muncul lah. Tapi bukan karena teknik cuy, melainkan karena ego dan senioritas. Di tengah hubungan yang gak baik-baik aja ini, Ip Man, sang master atau Yip Sifu, tetap tenang guys. Dia gak melakukan apa-apa. Ya beliau pahamlah dinamika yang dialami sama murid-muridnya gitu ya. Perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dan diketahui Ip Man juga nggak pernah nih secara langsung mendeklar bahwa dia membela ini atau ada di pihak ini gitu ya. No. Tapi karena kejadian ini dikatakan Ip Man jadi lebih sering nih mengoreksi langsung ke Bruce, terutama soal pengendalian diri gitu ya. Gerakanmu kuat, gerakanmu cepat, lincah, teknikmu bagus. Tapi pikiranmu juga harus lebih cepat dari itu. Kurang lebih begitu ya pesan yang sering disampaikan Ip Man ke anak muridnya ini nih. Nah bagi Bruce, setiap pesan yang nyampe ke dia tuh udah kayak dapet emas cuy. Dia belajar banget gitu ya bahwa menjadi kuat itu bukan cuma soal pukulan atau gerakan bela diri. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri waktu lagi emosi. Ini sesuatu yang selama ini jadi kelemahannya Bruce. Gue jadi ingat nasihat atau hadis Rasulullah juga ya yang bilang bahwa laki-laki yang kuat itu bukan dia yang sering berperang dan menang di medan perang. Tapi laki-laki yang kuat itu ya mereka yang mampu menahan amarahnya. Luar biasa ya. Walaupun suasananya kadang memanas, tapi kemajuan perkembangannya Bruce juga makin gak bisa dibendung guys. Bruce tuh sering dapat tugas untuk melakukan sparring demo waktu ada murid baru masuk nih. Jadi kalau ada murid baru gitu yang baru masuk, Bruce tuh yang dipanggil sama gurunya untuk mendemokan apa aja yang diajarin di sini, teknik-teknik apa aja yang nantinya bakal dipelajarin di perguruan ini gitu ya. Sesuatu yang dulu biasanya itu dikasih ke murid-murid senior. Wong Sun Leung bahkan pernah bilang nih ke murid-murid lain bahwa Bruce kemungkinan akan bisa melampaui banyak murid senior dalam waktu dekat. Nah, perkembangan ini membuat Ip Man juga melihat bahwa muridnya yang satu ini, Bruce Lee, punya masa depan yang cemerlang nih. Punya potensi di masa depannya gitu ya, potensi besar. Ditambah lagi Bruce Lee juga melihat bahwa Wing Chun ini bukan cuma sekedar teknik bela diri guys, melainkan jalan dia untuk merubah hidupnya. Yang dulunya jadi berandalan jalanan gitu ya, sering street fight gitu kan, jadi orang yang tahu arah, punya arah hidup gitu guys. Dan perubahan ini makin ketara dari tahun ke tahun. Di tahun berikutnya, 1957, waktu usianya sekitar 17 tahunan, Bruce udah makin percaya diri guys. Bahkan terkadang kelewat pede. Skillnya dia di latihan dibawa ke jalanan. Bruce waktu itu mulai sering lagi nih ikut-ikutan tawuran kecil antar sekolah gitu ya, geng-geng sekolah. Dan Hong Kong di saat itu lagi panas-panasnya soal geng-gengan gitu ya. Bruce Lee yang waktu itu awalnya cuma ikut-ikutan aja guys, berubah menjadi sosok yang salah satu yang paling ditakuti. Dia menang banyak duel gitu kan. Tapi karena kejadian ini juga jadi makin banyak nih lawan yang ngincer dia. Ya udah stereotype lah ya kayak gitu. Nah kondisi ini bikin keluarganya Bruce tuh ya worry jelas dong ya kan. Karena setiap pulang ke rumah, berita yang dibawa Bruce tuh gak jauh-jauh dari ya soal perkelahian lah, tawuran lah, uber-uberan, bahkan berurusan sama polisi. Ip Man gurunya juga mulai dengar ini dari murid-murid lain nih guys. Dan jelas beliau kurang suka. Puncaknya terjadi waktu Bruce ribut besar sama geng lain dan dikatakan musuhnya ini sampai bawa belasan orang guys untuk menghadapi Bruce. Waktu itu keluarganya Bruce tuh sampai panik luar biasa guys, ya jelas ya kan, mereka khawatir. Terlebih setelah mereka mendengar rumor bahwa akan ada orang yang nyari Bruce sampai ke rumah nih. Dan di momen ini Bruce sadar bahwa kemampuan Wing Chun yang dia miliki itu
bukan cuma bisa bikin dia jadi kuat gitu ya, tapi justru bisa jadi pemantik masalah yang lebih rumit. Kalau Bruce nggak bisa ngerem, nggak lama kemudian gurunya Yip Sifu manggil Bruce nih, diajak ngomong empat mata gitu ya. Saat itu Ip Man bilang dengan pelan tapi tegas, Wing Chun bukan bertujuan untuk membuat kamu jadi sok jago kayak gini, bukan. Tapi justru Wing Chun hadir untuk membuat praktisinya atau orang yang mempelajari ilmunya itu jadi lebih terkendali. Kata-kata ini lumayan nancep di Bruce dan ini justru bikin dia jadi berpikir ulang tentang hidupnya. Sejak kejadian itu, Bruce berubah. Dia jadi pribadi yang lebih tenang dan lebih kalem gitu ya guys. Dan cuma terfokus sama latihan-latihannya aja. Tapi ternyata ada impact lain cuy. Yang mana pihak sekolahnya jadi keberatan untuk nerima Bruce lagi. Karena takut nantinya akan ada keributan susulan yang dibawa sama Bruce gitu ya. Akhirnya karena hal ini, pihak keluarganya Bruce membuat keputusan yang cukup berat nih. Cukup penting juga gitu ya untuk masa depannya Bruce. Yaitu mengirim Bruce Lee ke Amerika di tahun 1959 sebelum masalah jadi lebih jauh. Nah, dikatakan ini keputusan yang cukup berat ya. Ya di satu sisi Bruce sedih akan ninggalin perguruan terutama gurunya nih Ip Man. Tapi ternyata di sisi lain diam-diam dia excited juga guys. Karena dia menganggap ini akan jadi petualangan baru nih. Dan tanpa dia sadari, kepindahannya ke Amerika ini juga jadi awal perjalanannya yang membuat nama Bruce Lee di masa depan menggema ke seluruh dunia. Oke, kita masuk ke kehidupannya Bruce di Amerika nih. Waktu itu Bruce pindah ke Seattle guys, Washington. Setibanya di sana di tahun 1959, kehidupannya berubah total cuy. Dari yang tadinya tinggal di lingkungan padat, penuh keributan ya di Hong Kong gitu ya. Dia pindah ke lingkungan yang sepi, tenang, slow living gitu ya. Tapi berasa asing buat dia. Nah saat itu Bruce tinggal di lantai atas sebuah restoran milik teman bokapnya nih guys. Dia bantu-bantulah di sana gitu ya untuk dapat penghasilan sekaligus tempat tinggal gitu. Ya udah, pendapatannya dia pakai untuk kehidupan sehari-hari dan sisanya dia pakai untuk sekolah di Edison Technical School. Waktu itu dikatakan hidupnya sederhana banget guys. Ya makan seadanya, tidur juga nggak selalu nyaman gitu ya. Dan uang udah pasti pas-pasan. Tapi di momen-momen struggle inilah guys, Bruce tuh ngerasa hidupnya kayak lagi di reset. Ya dia jauh dari masalah lamanya, masa lalu gitu ya di Hong Kong. Jauh dari keributan antar geng. Dan dia jadi bisa fokus untuk ngebangun dirinya dari nol. Bruce Lee mulai dikenal di lingkungan kampus karena dua hal guys. Yang pertama gaya jalannya dia yang percaya diri. Yang kedua karena skill bela dirinya yang bikin orang tuh jaw dropping, terpana gitu guys. Diketahui Bruce tuh sering latihan sendirian di pojokan kelas, mukul-mukulin bantalan seadanya gitu ya, sampai bikin teman-temannya tuh penasaran. Nah beberapa orang mahasiswa minta diajarin nih sama Bruce. Ya udah Bruce dengan senang hati langsung menerima gitu. Oke, gue ajarin. Dia seneng banget, malah semangat banget. Nah di awal 1960 akhirnya Bruce ngebuka kelas kecil-kecilan nih. Iya, informal aja gitu ya, dia nggak narikin biaya untuk itu. Tapi akhirnya berubah jadi komunitas latihan rutin. Anggotanya bukan orang-orang Asia aja ya guys. Justru kebanyakan orang-orang Amerika yang memang belum pernah ngelihat gaya Wing Chun yang cepat, rapat, dan eksplosif. Di titik ini, Bruce mulai menemukan arah hidupnya yang baru. Kayak yang tadi gue bilang ya, bahwa kemampuannya ini bukan cuma bikin Bruce jadi jago berantem, tapi juga bisa jadi jalan untuk dia menemukan arah hidupnya gitu guys. Dia jadi makin sering rajin latihan gitu ya. Dan mulai memodifikasi teknik Wing Chun dengan gerakan-gerakan yang lebih praktis. Terus juga kebiasaan kritisnya di Hong Kong mulai kelihatan. Ya analisisnya tajam, pertanyaannya selalu banyak gitu ya. Dan dia mulai ngerasa bahwa seni bela diri itu bukan cuma perkara tradisi, tapi juga adaptasi guys. Di Amerika inilah mulai tumbuh benih awal cara berpikir Bruce yang berbeda dari kebanyakan praktisi bela diri di zamannya. Memasuki tahun 1961-1962, nama Bruce Lee makin naik guys di Seattle. Muridnya makin banyak nih. Bukan murid sembarangan ya. Terdiri dari pelajar, pekerja, mahasiswa, terus juga orang-orang yang udah pernah latihan seni bela diri lain. Tapi mereka nih penasaran sama gayanya Bruce Lee yang cepat dan lugas. Karena semakin ramai, akhirnya Bruce Lee memutuskan untuk membuka sekolah bela diri resmi pertamanya yang dia beri nama Chun Fan Kung Fu Institute. Tempatnya nggak mewah guys, sederhana gitu ya, cuma ruangan yang dirombak sedemikian rupa, tapi homey gitu, cozy untuk latihan.
Bruce ngajar dengan gaya yang nggak biasa nih, nggak kayak guru-guru tradisional lain. Dia meledak-ledak, sering demo langsung, dan juga sering kali dia memotong teori yang lebih panjang jadi lebih ringkas nih atau lebih praktis. Seiring waktu, Bruce mulai dikenal bukan cuma karena tekniknya guys, tapi juga karena gayanya dia mengajar yang berbeda dari guru-guru Asia lain nih. Bruce tuh nggak segan-segan ya untuk terjun langsung, mengoreksi gerakan muridnya kalau ada yang salah, terus nunjukin kelemahan mereka, dan meminta muridnya untuk ngulang gerakan itu sampai benar. Tapi di balik sikap tegasnya ini, ada sisi playfulnya juga coy. Bruce tuh dikatakan sering bercanda di tengah-tengah latihan. Dia sering tuh nunjukin ya show off gitu, pamer gerakan-gerakan dia yang super cepat itu, dan sering juga dia nguji muridnya, ngetes pakai trik-trik kecil untuk ngetes refleks, udah sampai mana nih refleks murid-muridnya gitu ya. Dan gaya kayak gini disukai banget sama murid-muridnya dia karena memang terkesan lo kayak lagi belajar sama temen yang lebih jago aja gitu ya. Bukan kaku kayak latihan sama guru. Nama Bruce Lee makin dikenal lebih luas lagi setelah ada beberapa praktisi bela diri lokal yang ikutan sparring sama dia dan kalah cepet nih. Bahkan beberapa dari mereka tuh sempat bilang gerakannya Bruce Lee itu terlalu cepat untuk mata orang normal. Ya pernyataan ini jelas lah langsung bikin banyak orang makin penasaran lagi gitu ya guys. Tapi tetap nih, di balik ketenarannya itu muncul suara-suara sumbang again dari komunitas bela diri tradisional yang bilang bahwa sebetulnya Bruce Lee itu nggak boleh. Mereka tuh nggak suka kalau Bruce Lee ngajarin orang-orang non-Asia. Memang di era itu di Amerika ada aturan sosial tidak tertulis gitu cuy, tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mempelajari seni bela diri Tiongkok. Tapi Bruce Lee ya kan, dengan sifat keras kepalanya itu ya nggak peduli lah. Bagi Bruce Lee, siapapun yang mau belajar ya udah ajarin aja, kenapa enggak. Di tahun 1964, Bruce pindah nih dari Seattle ke Oakland. Dia diajak sama seorang praktisi bela diri senior guys, jauh umurnya di atas dia ya, yang bernama James Yim Lee. Nah setelah pindah ke Oakland, nama Bruce ini jadi makin sering dibahas di mana-mana gitu ya, jadi buah bibir gitulah. Ajarannya dia yang terbuka sama semua orang untuk ras apapun tanpa terkecuali, bikin beberapa komunitas bela diri tradisional di California ngerasa disenggol cuy. Sampai akhirnya muncul sebuah ultimatum nih. Bruce Lee harus berhenti mengajar orang-orang non-Asia atau terima tantangan duel. Kalian tahu jawabannya? Jelas lah ya. Bruce dengan ego mudanya yang masih berapi-api itu langsung bilang, ayo. Dia terima tantangan duel. Long story short, pertarungan itu digelar di Oakland guys, di tempat latihannya Wong Jackman, dan dihadiri beberapa orang saksi juga ya. Duel sengit itu dimulai dengan cepat, kacau, tidak terkonsep, dan Bruce menang. Yes, udah jelas Bruce menang. Tapi dia menang dengan cara yang justru bikin dia kesel sendiri nih. Menurut versi Bruce, pertandingan ini tuh berlangsung terlalu lama guys. Dia merasa bahwa seharusnya dia bisa menaklukkan musuhnya dalam hitungan detik. Tapi kenyataannya dia butuh beberapa menit dan energi yang cukup banyak gitu ya, sampai dikatakan bikin dia ngos-ngosan lah gitu. Dari sini Bruce sadar bahwa ada yang salah nih sama teknik bela dirinya. Wing Chun yang dia bawa dari Hong Kong jelas efektif. Tapi jika digunakan untuk duel sama orang dengan style yang berbeda, dia ngerasa ada batas-batas yang nggak bisa dia tembus gitu guys. Ini jadi poin yang cukup penting, karena untuk pertama kalinya Bruce sadar bahwa ada yang harus dia benerin gitu ya. Ada yang harus dia kodok ulang nih. Jadi bukan cuma ngikutin tradisi atau ajaran yang lama. Sejak duel itu, Bruce latihan kayak orang kesurupan cuy. Ya dia ngulik gerakan, menganalisis teknik bela diri lain, dan juga mulai nulis teori-teori tentang efisiensi gerakan. Tahun 1965, Bruce memutuskan untuk meninggalkan teknik bela diri tradisional dan mulai membangun sistemnya sendiri nih. Sesuatu yang lebih bebas, lebih cepat, dan lebih efektif. Nah, inilah yang jadi cikal bakal Jeet Kune Do. Walaupun namanya baru muncul beberapa tahun kemudian, tapi rootnya atau akarnya tuh ya tercipta waktu dia duel di Oakland itu guys. Momen dimana Bruce sadar bahwa untuk jadi yang terbaik, dia harus bisa ninggalin legacy dan menciptakan caranya sendiri. Setelah kepindahannya tadi ke Oakland, Bruce juga mulai nih menyesuaikan diri dengan kehidupan di Amerika gitu ya. Ya dia masuk sekolah menengah, belajar bahasa Inggris,
tapi juga tetap jaga kebugaran dan latihan bela diri. Di tahun-tahun itu juga guys, Bruce mendapatkan kesempatan pertamanya ngajar bela diri secara serius di Seattle. Nah, disinilah salah satu ide awal Jet Kunedo mulai terbentuk gitu ya. Teknik yang menggabungkan kecepatan, fleksibilitas, dan filosofi praktis. Bruce Lee mulai dapat perhatian dari Hollywood di pertengahan 1960-an guys. Ya awalnya waktu itu dia sempat kesulitan ya dapat peran karena memang stereotip aktor Asia di Amerika cukup terbatas saat itu di era itu. Tapi kemudian Bruce Lee muncul di salah satu serial TV bertajuk The Green Hornet tahun 1966 sebagai Kato. Ini peran yang mana membuat Bruce Lee mulai dikenal publik Amerika nih. Di balik layar, Bruce juga mulai belajar dan menekuni koreografi pertarungan gitu ya. Dia mengubah teknik Wing Chun menjadi pertunjukan yang realistis, cepat, tapi juga dramatis. Di sini Bruce membangun reputasinya sebagai aktor laga yang bukan cuma model tampang aja. Ya kita tahu lah ya Bruce Lee ganteng juga guys. Tapi juga praktisi bela diri sejati. Selain berkarir di dunia akting, Bruce juga berhasil mendirikan sekolah bela diri lainnya nih di Los Angeles tahun 1967 dan menerima murid dari berbagai latar belakang. Ini bukan cuma sekedar sekolah tempat latihan bela diri aja cuy, tapi juga sebagai laboratorium untuk Jet Kunedo, tempat di mana Bruce mengajarkan teknik, strategi, dan filosofi praktis yang dia kembangkan sendiri. Dari sekolah ini juga guys, warisan bela diri Bruce Lee nyebar dengan cepat ke seluruh dunia, yang mana ini membentuk generasi baru yang kelak di masa depan meneruskan dedikasi seorang Bruce Lee. Kita sampai di akhir kelas. Bruce Lee meninggal mendadak tanggal 20 Juli tahun 1973 di Hong Kong. Saat itu usianya 32 tahun guys. Kematiannya ini menimbulkan banyak banget spekulasi cuy. Yang mulai dari reaksi alergi akibat konsumsi obat penghilang rasa sakit, sampai dengan teori bahwa beliau ini diracun. Tapi setelahnya hasil penyelidikan tim forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian Bruce Lee adalah cerebral edema. Ini pembengkakan akibat penumpukan cairan di jaringan otak ya guys, penumpukan berlebih. Dunia terkejut, shock waktu itu jelas. Sosok legenda yang baru banget nanjak tiba-tiba hilang gitu ya. Film terakhirnya Game of Death bahkan belum selesai produksi nih waktu beliau meninggal. Dan sisa adegannya tuh dilanjutin pakai body double gitulah, kalau sekarang mungkin CGI gitu ya. Meskipun begitu, kualitas dan kecepatan tekniknya tetap dijadikan acuan baru di dunia film laga cuy. Film-film Bruce Lee lainnya kayak Fist of Fury tahun 1972, terus juga Enter the Dragon tahun 1973, terus mempengaruhi industri perfilman laga dunia guys. Beliau bukan cuma sekedar praktisi bela diri dan aktor laga aja, tapi sekaligus juga sebagai inovator visual dan koreografer pertarungan, yang mana ini membawa cara baru menyuguhkan seni bela diri di layar kaca. Setiap filmnya dia tuh menyuguhkan kecepatan, ritme, dan juga teknik-teknik yang bikin penonton tuh tertegun gitu ya guys, sambil niruin gerakan-gerakannya. Warisan beliau juga ada pada para praktisi-praktisi bela diri yang menyebarkan Jet Kunedo ke seluruh dunia. Warisannya Bruce Lee juga bukan cuma ada di dunia perfilman sama bela diri aja guys, tapi juga di keluarganya. Brandon Lee, putranya, diketahui mengikuti jejak ayahnya nih jadi aktor, tapi sayang disayang guys. Brandon Lee wafat secara mendadak juga waktu lagi syuting film The Crow di tahun 1993. Ini udah banyak banget dibahas di mana-mana juga ya. Waktu itu properti film yang digunakan sama lawan aktingnya itu ternyata terisi peluru asli guys, dan gak sengaja nembak Brandon sampai akhirnya tewas di tempat. Ini sekaligus jadi peristiwa yang nambah aura tragis di keluarga Lee. Tapi gimana menurut kalian? Siapa di sini yang ngefans sama Bruce Lee? Gue salah satu yang ya cukup ngefans juga sih guys sama beliau. Gue nontonin juga film-filmnya, Fist of Fury, Enter the Dragon, pernah juga nonton. Dan menurut gue, Bruce Lee itu kayak representasi anak muda yang jago berantem, hebat banget, tapi seneng nyari ribut sama orang, gregetan gitu. Nah kayaknya gue bakalan kayak gitu tuh kalau bisa berantem tuh. Kayak dia gitu ya, jago bela diri. Makanya mungkin sampai sekarang gue gak dikasih kemampuan itu karena ya bakalan jadi sering bikin onar gitu ya. Amin ya kalau ada yang kurang dari cerita gue tadi, narasi gue mungkin ada yang miss, ada yang
salah, keliru, boleh banget drop di kolom komentar. Kalau juga kalian ada yang mau kasih ide, saran, kritik untuk episode berikutnya, boleh banget. Pokoknya langsung aja cantumin di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau ada kelas baru. Share juga sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian, circle kalian gitu ya. Follow juga Instagram gue di @fismal, Instagram, TikTok. Ya, tuh. Kita ketemu lagi minggu depan di episode berapa? 40 insya Allah. Jangan sampai telat masuk kelas pertama.